Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya diawali dengan berdoa. Kepada ketua kelas silakan memimpin berdoa. Silakan doa. Kita kembali terima kasih. Doa mulai. Doa selesai. Ya, dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah secara bersama-sama. Dimulai dari ta'awudz ya. Yuk kita mulai 1, 2, 3. Semoga dengan diawali berdoa dan membaca surat Al-Fatihah, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, untuk selanjutnya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Lengkap? Oh, Jovan kemana? Sakit apa atau izin? Oh, izin ya. Kita doakan semoga pertemuan berikutnya Jovan bisa mengikuti pembelajaran pendidikan Islam. Ya. Semuanya sehat kan? Siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Alhamdulillah kalau siap. Jadi untuk pembelajaran hari ini adalah sholat jenazah, terkait dengan sholat jenazah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Fetri pengen review pembelajaran yang kemarin yang sudah kita bahas bersama-sama. Kemarin itu bahas tentang apa? Sifat amanah. Iya, sifat amanah dan masih ingat nggak? Sifat amanah itu terbagi dari berapa? Ya, amanah kepada siapa? Diri sendiri. Amanah kepada? Ya, kepada Allah. Yang ketiga amanah kepada? Ya, kepada manusia atau kepada orang lain. Ya, saya kira semuanya yang ada di kelas ini sudah paham dan mengetahui terkait dengan sifat amanah dan jujur yang sudah kita bahas kemarin. Untuk itu kita lanjut ke pembelajaran sholat jenazah. Sebelumnya perlu diingat ya bahwasanya pembelajaran hari ini itu bukan hanya untuk kita nilai nilainya biar 100 itu bukan ya. Ya memang seperti itu. Cuman target selanjutnya adalah agar bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kok sholat jenazah? Agar kita nanti ketika ada masyarakat yang sekeliling kita ada meninggal, kita bisa ikut serta dalam apa? Menyolatkan jenazah tersebut. Ya, sudah nggak bingung lagi. Nah itu kuncinya dipraktekkan dalam kehidupan. Nah, untuk
tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa atau peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari sholat jenazah atau mampu menjelaskan makna dari sholat jenazah. Yang kedua, itu kita dapat mengetahui tata cara sholat jenazah. Dan ini yang paling penting, tata cara sholat jenazah sangat penting dan harus bisa semuanya. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin tanya ini ya. Adakah di kelas ini yang sudah atau pernah melaksanakan atau ikut serta dalam sholat jenazah? Ada yang sudah? Belum? Oh, ada yang sudah ini. Nah, ini ya. Jadi yang belum, nah ini momen penting ya, momen penting untuk belajar tentang sholat jenazah agar nanti bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, di kehidupan masyarakat. Ya, jadi ada dua tujuan. Terus untuk selanjutnya, nah ini sebagai pengantar ya sebelum kita masuk ke project ya, karena pembelajaran hari ini menggunakan PJBL, project based learning. Jadi ini pengantar. Nah, pengertian sholat jenazah. Pengertian sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu bagaimana? Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan untuk jenazah muslim. Jadi hajat seorang muslim untuk mendoakan saudaranya yang sudah meninggal. Karena dalam sholat jenazah itu bisa menjadikan sarana doa untuk orang yang sudah meninggal. Itu pengertiannya ya, sholat jenazah. Nah, selanjutnya hukum sholat jenazah. Nah, hukum sholat jenazah itu adalah fardu kifayah hukumnya ya, fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu sesuatu hal yang sangat dianjurkan. Ini ada dalam surat Bukhari dan Muslim. Nanti bisa dibaca-baca lagi di buku paket ini sudah ada. Terus kita lanjut bahwasanya ketentuan sholat jenazah itu adalah yang pertama apa? Muslim. Jelas kalau Muslim kan nggak mungkin. Nah, jadi harus Muslim. Yang kedua, memenuhi syarat sahnya sholat, ya, tempatnya suci, terus pakaiannya suci dan menutup aurat, serta menghadap ke kiblat. Jangan lupa sholat jenazah itu menghadapi ke kiblat, kan? Ya benar kalau seperti itu. Jadi tidak sholat menghadapnya ke kiblat. Nah, terus yang selanjutnya jenazah harus sudah dimandikan dan dikafani. Jadi prosesi sholat jenazah itu ketika keadaan jenazah itu sudah dimandikan dan dikafani, baru bisa disolatkan. Terus yang terakhir ada jenazah meletakkan tempat yang disolat, kecuali sholat goib ya. Sholat jenazah goib itu kan ada kan, jadi jenazahnya tidak ada di jauh sana, tapi kita bisa menyolatkan misal di sini. Nah, misalkan tidak melaksanakan sholat jenazah secara goib, maka jenazahnya diletakkan di depan. Nah, sampai sini barangkali ada yang ditanyakan? Tidak? Sudah paham ya? Terus lanjut. Nah, ini tata caranya. Jadi tata caranya itu yang pertama adalah jelas niat ya. Niat. Yang kedua itu ada takbir pertama. Takbir dalam sholat jenazah itu ada berapa takbir? Ada 4 ya. Berapa ya? Nah, takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat atas Rasulullah. Nah, singkatnya gini. Terus lanjut dengan takbir ketiga.
Takbir ketiga yaitu membaca doa untuk jenazah. Dan doanya gimana? Nah ini singkatnya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Nah setelah itu dilanjut takbir keempat, membaca doa lagi ya, tapi ketiga. Singkatnya gini, ini Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ini yang paling singkat, simpel ya. Sebenarnya panjang, tapi ini diberikan contoh yang paling singkat dan simpel. Nah, sebagai catatan gini, Allahumma ighfir lahu itu berarti buat Allahumma ighfir lahu berarti buat laki-laki. Kalau Allahumma ighfir laha berarti untuk ini ganti lafalnya ya, bedakan, jangan sampai disamakan. Oke, itu ya. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan, ada? Kalau tidak ada, saya cek kekompakannya. Bermainnya taruh dulu. Yo, kalau saya bilang tepuk satu, silakan tepuk satu. Ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke. Nah, misal saya bilang kuning berarti tepuk satu. Kalau merah tepuk dua. Kalau putih berarti tepuk tiga. Oke. Bisa dimengerti? Kuning, kuning, merah. Terus putih, putih, kuning. Nah, kuning berapa lagi? Satu. Nah, nggak konsentrasi. Kuning satu ya. Kuning, merah, putih, kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ini sebagai pengantar ya. Jadi nanti Pak Medi ingin buat beberapa kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok silahkan mendiskusikan dengan teman satu kelompoknya, yaitu terkait dengan sholat jenazah agar menghasilkan sebuah proyek atau produk. Ya. Produknya apa? Produknya yaitu berupa infografis atau poster. Silahkan nanti kalian pilih infografis atau poster. Nah, kalau misalkan pilih, Pak saya contohnya kayak infografis, ya silakan dipilih buat infografis. Atau mungkin barangkali ada yang mau buat Pak saya poster, ya boleh silakan pakai poster. Nah, nanti setelah itu setelah selesai diskusi baru ada sesi presentasi. Dan presentasi nanti itu memperlihatkan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kalian pada itu ya. Oke, sekarang tadi sudah ditunjuk kelompok-kelompoknya. Sekarang silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Ayo, silakan. Nah, sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Kalau sudah, silahkan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya ya, terkait dengan sifat tadi sholat jenazah ya. Ini silakan membuat infografis ataupun poster. Berapa menit? Berapa menit selesainya? 10 menit selesai ya? 10 menit selesai ya.
Yang masih bingung bisa ditanyakan apa? Ya, sudah selesai. Nah, untuk sesi diskusinya sudah selesai. Maka masing-masing kelompok nanti presentasi ke depan. Ya. Oke, yang pertama kelompok 1, 2, 3. Kelompok 2 ya. Seadanya, silakan maju ke depan. Di bawah buku paketnya sudah tidak apa-apa. Berapa orang kebagian kerja? 3 orang ya. Ya. Sini.
apa yang sudah disampaikan tadi, nah bahwasanya sholat jenazah itu harus kita pahami dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya, sebagai penguatan materi ini nanti ini agar kita lebih paham lagi. Semua siswa melakukan sholat jenazah kedua. Sejajar dengan kepala jenazah. Jika sedangkan posisi imam sejajar dengan perut jenazah. Jika jenazah itu perempuan, sholat jenazah diawali dengan bacaan ayat. Sholli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman billahi ta'ala. Sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir. Takbir yang pertama, setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Lalu setelah takbir kedua membaca surah lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jika jenazah itu laki-laki, Allahumma wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang keempat, membaca doa untuk jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha. Lalu diakhiri dengan salam. Dan ayo belajar bareng-bareng di SDA Guru Islam Surakarta. Oke, itu ya sebagai penguat kita bahwasanya tata cara terkait dengan sholat jenazah, ya. Nah, untuk selanjutnya kita refleksi dan evaluasi dari belajar hari ini. Apakah ada evaluasi untuk belajar hari ini? Tidak ada, ya. Dan saya tanya dulu. Tadi sholat jenazah itu terdiri dari berapa takbir? Oke, takbir pertama baca, takbir kedua baca, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, takbir keempat membaca doa untuk keluarga si jenazah. Oke, bisa dipahami, saya semuanya sudah paham. Nah, untuk selanjutnya, tugas yang sudah kalian diskusikan tadi dengan teman-teman kalian itu silakan nanti bisa di-upload atau mungkin bisa dibuat di Canva biar lebih bagus dan menarik lagi. Setelah itu nanti di-upload di media sosialnya, misal di Instagram. Nah, di Instagram nanti bisa di-tag Instagramnya SMP 1 Widodaren dan juga Instagramnya Pak Ferdi, gitu ya. Ferdi _ Ferdi, silakan di-tag biar nanti Pak Ferdi bisa ngecek tugas yang sudah kalian. Perlu diingat, ini adalah tugas individu yang diupload itu, ya. Nah, setelah itu untuk LKPD-nya bisa dilihat di paket, nanti ada itu ada soal ganda sama Korea. Silakan nanti bisa dikerjakan
di rumah sembari mempelajari pembelajaran selanjutnya, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sampai sini barangkali ada yang ditanyakan sebelum diakhiri. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, akhirnya sampai kegiatan pembelajaran hari ini, ya, tetap semangat, jangan lupa kita tetap harus bahagia dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.